Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Sahabat MK, pernahkah Anda di masa-masa remaja sahabat MK mengeluhkan tentang apa yang ada pada diri Anda? Aduh, kok jerawat banyak banget begitu ya? Kok aku tidak seputih teman-teman yang lain, misalnya seperti itu. Kenapa saya rambutnya kok seperti ini? Orang lain kok rambutnya halus, tebal. Kalau saya kok jadi seperti ini begitu ya? Ada perasaan tidak percaya diri sahabat MK tentang apa yang ada pada diri kita, tentang apa yang telah diciptakan dengan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu juga mempengaruhi keminderan pada diri kita sehingga kita pun tidak percaya diri lagi. Dan itu pun akan sangat berpengaruh pada citra diri kita, sahabat MK. Nah, permasalahan-permasalahan tersebut mungkin dirasakan juga oleh putra-putri Anda yang sedang beranjak dewasa, atau bahkan Anda sendiri, sahabat MK, sampai dewasa masih belum pede dengan apa yang ada pada diri Anda. Nah, hari ini kita akan coba berbincang bersama dengan Pak Wasmin dan Ibu Lilis seputar gangguan body image yang ternyata jika disikapi dengan kurang tepat bisa mengganggu juga citra diri kita. Anda yang pernah merasakan atau masih merasakan hal ini, sahabat MK, mengeluhkan tentang hal-hal yang sudah melekat pada diri kita. Di studio saya telah bersama dengan Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Wasmin, Ibu Lilis? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tema kita hari ini pernah saya jumpai dari saudara-saudara saya yang memang qadarullah pada waktu remaja jerawatnya banyak. Sehingga begitulah jadinya rada-rada kurang pede kalau ke sekolah dan hal sebagainya. Tapi saya rasa kalau gangguan body image ini tidak hanya pada mereka yang sedang remaja saja. Yang dewasa juga banyak yang mengeluh seperti ini, sampai diet luar biasa, sampai merusak tubuhnya begitu ya. Seserius apakah sih sebetulnya gangguan body image ini terhadap citra diri seseorang, Pak Wasim nulis? Ya, pada dasarnya sih gangguan body image itu awalnya bukan masalah serius. Bukan masalah serius dalam artian emang setiap orang kan tercipta dengan kondisi fisik yang beda-beda kan. Betul. Ada yang warna kulitnya lebih berwarna, ada yang lebih bening gitu. Ada yang tinggi badannya lebih tinggi, ada yang lebih pendek daripada yang tinggi gitu. Karena pendek tinggi kan masalah pembanding sebetulnya kan. Iya, betul ya. Warna putih atau gelap itu kan tergantung pembanding sebetulnya. Saya kan termasuk putih kalau di Lampung ya. Betul. Tapi kalau di Eropa termasuk coklat. Tergantung pembandingnya siapa. Iya. Juga terlahir ada yang dalam kondisi hidung lebih panjang, ada yang lebih pendek. Mungkin mancung ya, bukan panjang. Iya mancung. Kalau panjang jadi kayak Pinocchio nanti. Sampai cerita Pinocchio muncul kan itu. Iya betul. Gitu. Ada yang gigi gerahamnya rada nyerongos ke bawah seperti Dracula, ada taringnya, ada yang enggak gitu. Ada yang giginya gingsul, ada yang enggak, ada yang matanya sipit, ada yang matanya belok gitu. Nah itu kan sebetulnya biasa, awalnya kan biasa. Bahwa setiap orang terlahir dalam kondisi fisik yang berbeda-beda. Awalnya biasa itu. Tapi kok ini kita hari ini angkat menjadi sebuah tema gangguan citra tubuh atau gangguan body image, yang nanti emang betul larinya ke arah citra diri. Dan banyak gangguan-gangguan yang muncul dari akibat masalah citra tubuh. Nah, contoh-contoh citra tubuh yang dialami banyak lain-lain, Bu Lilis ya. Contoh-contohnya apa? Citra tubuh. Iya. Ada kalau citra tubuh biasanya citra ada dua ya, citra positif dan citra negatif. Kalau citra tubuh yang negatif menganggap tubuhnya itu jelek. Tadi tidak tinggi, kalau perempuan tidak putih mungkin ya. Terus hidungnya kok nggak mancung misalnya. Itu terkait dengan yang negatif. Kalau yang positif sebenarnya nggak usah dibahas ya, karena juga sudah banyak, sudah bagus. Atau bahkan masih menjadi harapan sebagian orang. Nah itu, sekarang waktu kecil itu sampai pernah itu pintu itu, kusen pintu jadi tempat untuk mempertinggi badan itu. Karena Pak Wasmin pengen tinggi. Tapi itu waktunya gak lama karena udah itu biasa aja lah gitu. Mau diapa-apain juga kalau badannya segitu. Ini juga kan gitu. hari ini kita membawa Pak Wasmin membawa anak bujangnya. Saya membawa anak gadis saya nih. Alhamdulillah. Dimana dia sudah mulai sama anak
pragadis. 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 Ada ya pragadis ya. Pragadis. Iya, iya. Sudah mulai tadi ya berkaitan dengan citra Tubuh. ya. Dan ini pengalaman sendiri juga Pak Wasmin ya, jadi curhat nih. Gimana? Saya juga dulu pernah mengalami gangguan body image loh gitu ya. Dan emang kenapa hari ini bahas, karena juga saya menangani ini bertahun-tahun untuk mencoba untuk bangkit lagi istilahnya. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai ya. Ini penting banget untuk anak-anak ya, dimana kalau misalnya citra diri itu sebenarnya asal mulanya dari mana sih gitu ya. Kan tadi sebenarnya orang juga terlahir beda-beda ya Pak Wasmin. Tapi kenapa misalnya jadi citra tubuhnya ada yang positif, ada yang negatif. Ternyata emang yang membentuk citra tubuh ini atau yang mempengaruhinya itu salah satunya itu yang paling banyak perannya itu di keluarga Pak Wasmin. Di keluarga. Saya ingat banget bapak saya itu dulu suka lawak. Waktu lawak itu ada kalau zaman saya kecil, mungkin kalau Kang Jikri tahu nggak ya, ada yang si Darto, si Joyce gitu ya, 3 sahabat sebenarnya. Dan diceritakan si lawak itu, yang Joyce itu dia laki-laki yang didandanin perempuan. Jelek lah gitu. Jelek aja. Tapi entah gimana kalau menurut bapak saya itu lucu gitu ya. Jadi akhirnya saya dikasih julukan si Joyce gitu ya. Si Joyce. Kemudian terus kalau misalnya ditanya siapa namanya, bapak saya langsung namanya Joyce gitu. Nah itu yang awal mulai yang membentuk citra tubuh saya gitu. Bahwa saya ngelihat, oh saya itu berarti jelek sejelek dia gitu. Karena kalau ngelihat itu pokoknya mah jelek aja ya. Karena selera humornya berbeda mungkin ya. Iya, dan akhirnya waktu itu ya, oh saya jelek gitu. Terus ternyata emang ini hati-hati di keluarga juga. Saya sering bilang kalau mengisi parenting, pembuli yang paling ulung hati-hati loh. Di orang tua mungkin. Makanya tadi saya bilang ke anak gadis saya yang 2 ini. Nanti kalau Bunda panggil terus kalian tidak suka, kalian boleh menyampaikan misalnya. Kayak saya misalnya ke anak saya yang perempuan, Memoy misalkan namanya Damai gitu. Nah contohnya tadi saya mencontohkan begitu, Meme harus langsung, Bunda aku gak suka dengan Memoy, kan aku ada namanya Damai lebih baik gitu. Itu contohnya ke anak saya gitu. Mungkin saya juga waktu itu kesel banget, tapi saya sebagai anak juga gak ngerti untuk asertif kan, sehingga yang terjadi kesel banget, gitu ya. mendem gitu. Dan mulai dari sana lah dibully, akhirnya citra tubuh saya menganggap saya jelek gitu ya. Dan akhirnya larinya ke citra diri gitu. Dan itu emang penanganannya bertahun-tahun. Masya Allah. Sehingga alhamdulillah sih kalau sekarang, nah tadi saya cerita ke anak saya. Nah waktu itu saya nggak nyaman, ketika nggak nyaman itu karena saya melihat citra tubuh saya jelek. Kemudian saya akhirnya cemas Pak Wasmin. Ketika cemas saya gimana caranya, kan cemas itu nggak nyaman ya Pak Wasmin. Gimana caranya, akhirnya saya menemukan kenyamanan di apa, dimakan. Dimakan. Jadi makan, karena emang hobi makan gitu ya. Keluarga saya emang pada suka masak. Makan, nah dari makan itu ada rasa bersalah. Kenapa? Karena tiba-tiba timbangan saya naik gitu ya. Dan akhirnya rasa bersalah itu jadi cemas lagi, ngelihat tubuh saya jelek. Akhirnya terus keliling di lingkaran itu, sehingga tiba-tiba saya di titik berat badan saya 96 kg. Jadi hampir 100, dan kebayang itu bulat banget ya. Iya. Dan waktu itu semakin jelek citra diri saya. Kemudian saya ceritakan ke anak saya, akhirnya ada seorang pangeran. Pangeran ini sedang mencari permaisuri. Akhirnya dipinang. Tapi saya juga nggak percaya ke pangeran ini. Bohong, kamu pasti ngeledek saya. Dan akhirnya iya. Dan dari pangeran itulah banyak diajarkan lagi tentang citra tubuh, bahwa sebenarnya orang bla 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 gini. Akhirnya dari sana sudah mengkaji, dan alhamdulillah, oh berarti selama ini citra tubuh saya negatif. Apa yang harus saya lakukan? Apa penanganan apa, dan alhamdulillah ternyata ke citra diri jadi bagus. Kemudian akhirnya apa yang harus saya lakukan? Oh, yang harus saya lakukan, berat badan itu bisa dirubah. Kalau hidung misalnya saya hidungnya kecil, ya hidung mah harus terima ya Pak Wasmin. Tapi berat badan saya harus bisa dirubah. Gimana caranya? Akhirnya ke tindakan. Dan alhamdulillah sekarang dengan anak saya sudah gadis, saya sudah berat badan menuju ideal. Sehingga anak saya juga nanti ketika belajar tentang body image dia akan melihat contohnya keluarganya sendiri. Betul. Itu pengalaman Pak Wasmin. Jadi hari Masya Allah, ini. ya. Ini harusnya diceritakan dalam cerita yang cukup panjang. Tapi ini diperas ya dalam waktu 5 menit. Jadi banyak yang dilompat-lompat, justru jatuh bangunnya kita nggak denger ya. Nah, Betul. Ya, nanti Pak Wasmin sedang mencoba dengan tim
untuk ada launching tentang tadi Hypnoslimming ya? Hypnoslimming. Masya Allah. Jadi baik emang ya. saya udah dengar ya Bu Lilis, nanti Pak, saat beratnya ideal di 55 ya. Berat ideal Bu Lilis itu di 55. Katanya mau meluncing produk Hypnoslimming. Betul, betul. Jadi bagaimana membuat tubuh itu langsing, kecil, langsing, tapi tidak sampai menyiksa diri harus diet ketat gitu ya. Ini beda dengan iklan-iklan pelangsing badan di TV-TV ya. Nah, gitu, beda. Dan sama sekali katanya Bu Lilis nggak pakai obat-obat sama sekali. Ya? Tidak. Oh, Masya Allah. Ya kebayang ya sekarang sudah berarti tinggal berapa kilo lagi gitu ya. Iya, Luar biasa. doakan. Tanpa obat, tanpa makan yang harus susah-susah, makanya Betul. juga tetap yang bagus-bagus katanya. Nah, ini cerita panjang sebenarnya, tapi ini menggambarkan bagaimana citra tubuh itu pengaruhnya sampai mempengaruhi gagal suksesnya seseorang loh ya. Betul. Bagaimana mempengaruhi kehidupan seseorang yang awalnya dari cara memandang tubuhnya, cara memandang fisiknya. Gitu. Iya. Dan mungkin pendengar ada ya yang citra tubuh atau citra tubuh itu artinya cara pandang Terhadap dirinya bentuk terhadap tubuhnya. bentuk tubuhnya. Ukuran. Ukurannya. Di situ ada kepuasan, ada ketidakpuasan. Kalau kepuasan memandang bentuk tubuhnya, entah sebagian bentuknya atau secara umum, itu disebut sebagai gangguan citra diri. Ketidakpuasan memandang terhadap bentuk tubuhnya, entah bentuk matanya, bentuk hidungnya, tinggi badannya, warna kulitnya atau apa, tidak puas pada salah satunya, itu bisa mengakibatkan gangguan citra diri. Dan ini perlu diselesaikan segera ya, Ya, karena selesaikan tadi bisa segera. mempengaruhi citra diri Anda, sahabat MK, sehingga ke depan mungkin Anda bisa jadi tidak percaya diri hanya karena hal yang sebetulnya tidak perlu dipermasalahkan. Betul. Itu dia sahabat MK. Anda boleh cerita ya? Boleh cerita, mungkin anaknya boleh cerita, Boleh. atau ibunya atau bapaknya. Silakan kalau ada pembahasan contoh-contoh tadi itu dialami juga gitu. Betul. Jadi ada yang mempertanyakan kenapa kok aku gini, kenapa aku gini, kenapa jariku kok ada buntet, gitu. Kenapa jariku kurang 4, gitu. Betul. Ada macam-macam kan. Gitu. Iya, saya juga pernah bertemu dengan seseorang yang memang orang tuanya itu tidak mau anaknya terlalu tinggi. Jadi memang anaknya udah tinggi. Jadi kadang-kadang kalau saya bertemu itu tong tinggi ting, bari si pundaknya ditekan-tekan ke bawah. ya. Jadi dia sendiri malah jadi tidak percaya diri dan malah jadi bongkok. Tadinya mau ikut ekskul basket sampai berhenti. Seperti itu ya. Dari dia ternyata memang peran keluarga dan juga orang-orang yang dekat Terdekat, dengan dia sangat mempengaruhi juga ya. Betul, betul. Ini jadi ngebongkok-bongkok yang tadinya mau basket nggak jadi gara-gara ibunya menanamkan citra buruk terhadap tubuh anaknya nih. Karena sampai ditekan-tekan pundaknya tong Iya. tinggi. Nah itu Kalau di Sunda itu ada loh ejekan untuk orang yang terlalu tinggi. ada ya. Taraje. Ada taraje tuh, ayat taraje lewat. Taraje itu tangga. Tangga ya, betul. Jadi orang tinggi diejek dengan taraje gitu. Ayat Betul. taraje lewat. Itu ejekan-ejekan itu membangun citra tubuh yang buruk. Nah, itu. Masya Allah ya. Dan Ini dia. dampaknya ternyata serius ya. Padahal sebagian orang menganggap itu hal yang baik, Iya. tapi karena citra yang diberikan buruk, jadinya menganggap buruk Jadi begitu. buruk. Padahal ada anak yang pendek pengen tinggi. Nah, itu dia. Tinggi pengen pendek. Jadi urusannya jadi pusing. Orang Indonesia pengen putih, orang Barat berjemur. Ya. Ini kan masalah citra tubuh sebetulnya. Inilah manusia ya, baik. Seringkali tidak puas dengan apa yang didapatkannya. Kita lanjutkan nanti ya Pak Wasm Ya, Lulis. oke. Dan kita juga tunggu sahabat MK yang ingin bergabung. Anda punya pengalaman senada dengan citra tubuh Anda sahabat MK ataupun bagian atau anggota keluarga Anda yang ternyata berpengaruh terhadap ya rasa percaya diri dan juga masa depan mereka sahabat MK. Apalagi jika pernah mengalami bully-bully seputar body shaming dari teman-teman, mungkin sahabat MK yang membuat citra tubuh Anda jadi dianggap kurang baik dan hal sebagainya. Sahabat MK, Anda boleh kisahkan pengalaman Anda terkait tentang citra tubuh Anda yang mungkin punya anggota keluarga yang belum puas dengan kondisi tubuhnya sahabat MK, dan apa kira-kira pengaruh dari hal tersebut dan belum tuntas, atau mungkin Anda juga yang telah melewati semua itu sahabat MK, mungkin seperti Bu Lilis tadi sempat ada cerita awalnya seperti ini seperti itu, akhirnya bisa selesai. Mungkin Anda solusinya tidak bertemu dengan pangeran ya. Kalau Bu Lilis kan tadi bertemu dengan pangeran, apa solusinya sahabat MK? Kami rehat dulu untuk hadirkan beberapa informasi berikut.